Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Akhir bulan Dzulhijjah, beberapa saat lagi, beberapa hari lagi kita akan memasuki lembaran baru dalam penanggalan Qomariyah, yakni bulan Muharram. Maka saya percaya tidak hanya saya, tetapi juga mayoritas hadirin jamaah salat subuh merasakan adanya banjir undangan kawinan. Kata orang Kejawan, mabuk sekarang. Betul, Pak? Hampir setiap hari saya dapat undangan. Sahih. Ini sebuah kenyataan yang kita temui, sebuah tradisi yang kita jalani mungkin bertahun-tahun, tapi saya pikir baru kesempatan ini saya bisa mengatakan atau mengungkapkan ini. Hampir setiap hari undangan datang silih berganti, sampai ada yang jadwalnya sama sehingga kita harus memilih atau memecah rogo, istri kita ke sana, kita ke sana. Dan efeknya diawali sejak penyembelihan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik, sampai sekarang yang namanya makan makanan berdaging tidak berhenti. Efeknya ada sebagian dari kita yang nggak tuh kuat perutnya, kebiasaan makan genjer, jadi mulai diare, termasuk saya. Kemudian kita mulai kesulitan, Pak, bagi yang penghasilannya terbatas untuk menganggarkan berapa isi amplop yang selayaknya kita sumbangkan. Bingung, terlebih saat melihat undangan itu gambar kedinya besar sekali. Kadang ada yang nyempil di sudut kecil gitu, tapi ada yang besar, Pak. Itu yang membuat kita bingung mau diisi berapa. Maka efek bagi keuangan kita juga ada pengaruh sedikit atau banyak. Dan dalam dunia perdagangan, karena saya pelaku usaha peternakan, efeknya adalah pada bergerak naiknya harga telur dan harga ayam. Cek ibu-ibu, harga telur sekarang per kilo berapa? 30.000. Harga daging ayam di atas 30.000 per kilo. 38. Karena pada waktu yang hampir bersamaan, semua pada punya hajat, pada butuh ayam, butuh telur. Tidak peduli harga berapapun dibeli. Ma'asyiral muslimin, kenapa orang sukanya kawin di bulan besar? Memangnya ada keutamaan tersendirikah? Memangnya akan lebih mudah punya anak, rezeki bisa lebih lancar, dan sebagainya yang baik-baik. Musim celep, kebetulan Dzulhijjah sekarang bulan Juli menjelang Agustus, tapi nanti kalau Dzulhijjahnya bulan Desember mungkin akan berbeda. Saya coba telusuri, ternyata memang ada istilah bulan baik, bulan naas. Setuju nggak? Kalau urusan menikah, hajatan, kita yang muslim mendadak kembali menjadi orang Jawa gunung lagi. Tidak lagi kita berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi kembali kita buka khasanah lama yang namanya serat centini, Pak Khairon. Apalagi kita menjelang bulan Muharram, bulan Suro, katanya orang Jawa di Serat Centini yang waktu itu digubah di masa Sunan Pakubuwono keempat dan kelima di Kasunanan Surakarta.
Saya belajar tadi, Pak. Bulan Muharram atau Suro itu bulan naas. Siapa yang menikah di bulan Muharram atau Suro itu keluarganya akan banyak utangi, katanya. Juga diyakini bulan Muharram atau bulan Suro itu adalah bulan kawinnya poro priayi, karena hanya keluarga keraton yang menikah pada bulan Muharram. Dan yang lebih, maaf dalam tanda kutip, sangat membuat geleng-geleng kepala, diyakini bahwa bulan Suro adalah hari atau bulan pernikahannya Nyai Roro Kidul. Maka dipilihlah bulan-bulan yang baik menurut Serat Centini. Bulan Dzulhijjah, bulan besar, bulan Jumadil Akhir, bulan Rajab, dan bulan Sya'ban. Sedangkan bulan jelek atau naas itu Muharram dan Syawal. Sementara kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyaksikan anggapan-anggapan khurafat dan takhayul ini juga berkembang di Arab kuno sana. Di Arab orang itu pantang untuk menikah pada bulan Syawal, tetapi Rasulullah tunjukkan dengan beliau menikahi Aisyah pada bulan Syawal, bahkan mengumpuli Aisyah pada bulan Syawal. Rasulullah pada bulan Muharram, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Pada bulan Safar, Rasulullah menikahkan Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Dan pada bulan Rabiul Awal, Rasulullah menikahi Khadijah binti Khuwailid. Dari apa yang disunnahkan, ditunjukkan, diteladankan oleh Rasulullah, maka saya bertekad, saya akan menikahkan kelak anak saya di bulan-bulan orang tidak pusing bagi-bagi uang untuk amplop, ketika sepi-sepinya orang menikahkan, sehingga harapannya amplop yang datang isinya bisa full. Lebiharin sekedar menunjukkan kia oleh kuakeh nikah bulan besar. Maka saya akan melihat jadwal kapan gaji ke-13 itu dicairkan pemerintah. Saat itulah saya akan menikahkan anak saya. Ya, ini sekedar guyon, tapi miris saya. Bingung, apalagi di adat di desa kami, Bapak. Yang namanya jadi rewang atau gedung, itu sekedar nyumbang tenaga membantu, itu harus nggowo-nggowo, Pak. Betul nggak? Sehari datang binyembi, besok mau lagi harus bawa lagi 1-2 kilo gula, 5 kali dari gedung dari rewang, 5 kali bawa sumbangan. Betul nggak? Ya apa ini? Harus ada yang berani mengubahnya. Dan itu dicatat, orang yang dapat sumbangan tenaga dan bawa-bawa tadi, itu nanti akan ditagih saat mereka bikin acara, harus mengembalikan nih rewang 5 dino, wajib mengembalikan 5 dino bersama dengan bawaannya. Kalau pindah, ada bank untuk bisa transfer, Pak. Nah, kita sebagai warga dan simpatisan Muhammadiyah yang mengerti sunnah, mbok yo urusan kawin atau menikahkan ini, kenapa kita tiba-tiba takut kepada Allah dan sunnah Rasul? Mari, saya ingin melihat siapa di antara kita yang bisa membuktikan gak bareng-bareng dengan yang lain yang tidak paham menikahkan anaknya di bulan besar. Kita lihat bulan Muharram sebentar lagi, adakah yang mengundang saya untuk menikah lagi? Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.